Prabowo 43%, saya lupa Ganjar 28 apa kalau saya tidak salah ya. Apa sih, ada nggak sih abu-abunya para lembaga-lembaga besar yang bisa dipercaya ini gitu ya? Saya nggak mau mengatakan teman-teman yang lain, tapi mungkin juga terjadi pada teman-teman yang lain. Adalah gray area-nya. Madu, salah satu obat paling mujarab, insya Allah. Sedia madu ternak dan madu hutan. Dihasilkan oleh lebah dari nektar bunga asli, bukan dari gula yang dimakan lebah. Proses higienis, kemasan praktis dan elegan. Garansi 1 juta rupiah jika terbukti madu kami tidak asli. Terbaik, madu kelanceng, dari lebah spesial. Hubungi Yunarto Wijaya, bos Carta Politika. Ditanya apakah dia sudah memprediksi hasil Pilpres 2024 seperti yang sudah disahkan KPU. Ini jawaban Yunarto. Enggak, karena sebetulnya lembaga survei kan sudah punya data yang sifatnya dipublish dan tidak. Apakah saya melakukan survei pada katakanlah sebulan terakhir? Ada 2 kali kita melakukan survei. Lembaga saya sempat melakukan rilis itu kalau tidak salah awal Januari atau akhir Desember. Prabowo 43%, saya lupa Ganjar 28 apa kalau saya tidak salah ya. Dan memang setelah itu kita melakukan survei lagi Januari 2 kali sampai 2-3 minggu sebelum. Angka terakhir yang saya peroleh 52 lawan 25 Mas Anies dan 21 atau 22 Mas Ganjar. Jadi memang sudah bisa dibaca di tren dari lembaga lain juga indikator atau yang beberapa tidak dipublish, ya hasilnya memang trennya turun dan memang akan berpotensi menuju di bawah 20%. Tetapi kalau ditanya beberapa bulan sebelum apakah akan menerka angkanya sebombastis itu, angka dari Prabowo Gibran, ya ada 2 kacamata. Di satu sisi kalau kita dengan pendekatan mantan aktivis gitu ya, kita merasa pilihan terhadap Gibran bisa jadi sebuah bumerang. Karena artinya kan seperti yang saya katakan tadi, Pak Jokowi mengambil sikap yang bisa mengecewakan orang-orang yang dulu punya harapan bahwa Jokowi ini simbol the real demokrasi gitu kan. Tapi ternyata kan situasi elektoral secara marketing politik realnya tidak seperti itu. Orang nggak bisa dipaksa untuk masuk ke dalam pola pikir seorang aktivis yang punya trauma mengenai masa Orde Baru dan mengerti apa aspek demokrasi secara teoritis gitu ya. Ternyata faktor elektoral itu jauh lebih simpel. Ketika saya masih suka dengan orangnya, ketika saya masih puas dengan pekerjaannya, faktor yang katakanlah terkait dengan hal-hal yang melawan demokrasi bisa saya maafkan. Kalau mau disimplifikasi seperti itu. Nah, kalau ada pertanyaan dari Sylvia, kok Mas Soto nggak rilis surveinya? Nah, itu yang menarik. Saya Sekjen Asosiasi Lembaga Survei 2 periode. Saya menghormati nilai etika bahwa survei tidak boleh bohong walaupun mungkin salah dalam sebagai sebuah penelitian. Apa sih, ada nggak sih abu-abunya para lembaga-lembaga besar yang bisa dipercaya ini gitu ya? Saya nggak mau mengatakan teman-teman yang lain, tapi mungkin juga terjadi pada teman-teman yang lain. Adalah gray area-nya. Kita nggak akan berbohong dengan angka. Tapi kalau yang kita dukung angkanya jelek, paling kita nggak keluarin aja surveinya gitu kan. So marketing is talking about the truth, not the whole truth. Nggak salah gitu kan. Yang penting tidak melanggar prinsip berbohong. Jadi saya selalu mengatakan kepada teman-teman, kalau Carta Politika lama nggak ngeluarin survei, artinya jagoannya masih kalah tuh, kira-kira begitu lah. Dan itu ya, kenapa sih Anies lebih tinggi dibanding Ganjar? Padahal survei-survei awal Ganjar jauh di atas, bahkan sempat nomor 1 ya. Karena ketika maju Mas Gibran, ceruk yang kemudian akan terganggu itu hanya ceruk Ganjar. Ketika Pak Jokowi cawe-cawe, tanda kutip, kalau betul terjadi cawe-cawe walaupun menurut MK itu tidak berpotensi untuk kemudian mengubah hasil penetapan KPU. Kalau betul Jokowi cawe-cawe, yang akan terpengaruh suara Ganjar, tidak Anies. Suara Mas Anies itu sudah suara yang cenderung tidak puas dengan pekerjaan Jokowi. Suara terhadap Anies itu cenderung orang-orang yang memang tidak suka dengan gaya kepemimpinan seorang Jokowi. Suara yang memilih Ganjar, selain dia satu ceruk, satu partai, kita tahu bahkan Ganjar itu dulu diposisikan sebagai orang yang di-endorse oleh Jokowi. Ingat kan pidato rambut putih, kerut-kerut dan lain-lain. Dan itu yang menyebabkan semakin kencang gerakan yang dilakukan oleh
Prabowo plus Gibran yang dianggap di belakangnya ada Jokowi, secara otomatis hanya akan berpengaruh terhadap ceruknya Ganjar. Jadi proses kanibalisme itu tentu saja hanya terjadi kepada ceruknya Mas Ganjar, itu yang menyebabkan suara Mas Ganjar jauh bahkan dibandingkan suara dari mesin partai politiknya. Suara Mas Anies itu hampir mirip dengan kekuatan mesin parpol pendukungnya. Defisit dari suara mesin parpol pendukung yang ada di Mas Ganjar larinya kemana? Ya jelas lari ke Prabowo Gibran.